Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Nuryanti dengan NIM 12480300035. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS membuat mind mapping bahasa Indonesia dengan dosen Ibu Nenden Liska. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan kelima. Nah, ada materi yang pertama, ada fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Ada dasar hukumnya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Pasal 27 ayat 2. Nah, ini semacam kayak sekolah TK, SD, SMP, SMA, terus kuliah, nah kayak gitu ya, dan sebagainya. Kemudian ada juga Undang-Undang 1945 Bab 15 Pasal 36 ini ya. Nah, terus ada juga Sumpah Pemuda tahun 1928. Next, sekarang kita ke fungsi bahasa Indonesia. Nah, fungsi bahasa Indonesia terbagi menjadi dua. Ada fungsi bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa nasional, bahasa Indonesia, bahasa negara, bahasa Indonesia juga. Nah, terus next langsung ke fungsi bahasa. Fungsi bahasa itu untuk apa sih? Nah, fungsinya untuk alat berkomunikasi, terus alat untuk mengekspresikan diri, alat berintegrasi, beradaptasi sosial, terus alat kontrol sosial, terus alat untuk berpikir. Nah, terus ada juga ragam bahasa. Nah, ragam bahasa itu terbagi menjadi dua, ada berdasarkan cara berkomunikasi dan juga berdasarkan situasi pemakaian. Nah, kalau berdasarkan cara berkomunikasi, ada ragam lisan dan juga ragam tulis. Nah, kalau ragam lisan semacam berbicara, berpidato yang kayak gitu. Kalau ragam tulis kayak membuat video, kayak membuat catatan curahan. Terus ada juga berdasarkan situasi pemakaian, ada ragam formal, terus ragam semi formal dan ragam informal. Nah, ada juga keunggulan dan kelemahan berkomunikasi secara lisan. Nah, contoh kegiatannya berbicara, berpidato, berdiskusi, berdebat. Nah, kemudian keunggulannya ada berlangsung cepat, dapat berlangsung tanpa alat bantu, kesalahan dapat langsung dikoreksi, terus dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka. Nah, kemudian ada juga kelemahannya apa sih gitu kan. Nah, kelemahannya itu tidak selalu memiliki bukti rekaman, terus dasar hukumnya lemah, terus sulit disajikan secara matang atau bersih, mudah dimanipulasi juga gitu. Beda dengan kalau tulisan susah dimanipulasi ya, kalau secara lisan bisa dimanipulasi. Next, kemudian juga ada keunggulan dan kelemahan berkomunikasi secara tulis. Nah, contoh kegiatannya menulis surat, menulis laporan, menulis artikel, menulis makalah. Nah, ada juga keunggulannya mempunyai bukti autentik berupa tulisan, dasar hukumnya kuat, dapat disajikan lebih matang atau bersih, terus lebih sulit dimanipulasi. Kalau tulisan lebih sulit dimanipulasi, kalau lisan mudah dimanipulasinya. Nah, terus ada kelemahannya juga berlangsung lambat, kemudian selalu memakai alat bantu, kemudian kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, kemudian tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik muka. Nah, kalau secara lisan bisa dibantu dengan gerakan mimik muka, kalau dengan tulisan tidak bisa. Next ya, next. Nah, ada juga pemakaian ragam non formal dan formal secara lisan. Apa sih? Nah, ragam non formal secara lisan ada berbicara sehari-hari di rumah, bercerita, mengobrol, membeli barang atau memesan makanan, kan dengan cara lisan ya, nggak cara tulisan. Nah, kemudian ada juga ragam
formal lisan. Nah, kalau ragam formal itu semacam berpidato, berdiskusi formal, berdebat resmi, kemudian berceramah ilmiah. Next. Ada juga pemakaian ragam non formal dan ragam formal secara tulis. Nah, kalau secara tulis itu menulis surat kepada kerabat, menulis curahan hati di media sosial, menulis pesan singkat, menulis catatan harian. Nah, kalau tulisan ya, kalau ragam formal tulisnya menulis surat resmi, menulis makalah atau artikel ilmiah, menulis proposal, menulis laporan formal. Next. Nah, yang kedua ada membaca dan menyimak. Materi yang kedua ya. Ada tujuan membaca. Tujuan membaca itu buat apa sih? Nah, buat ini ya, memperoleh informasi, terus juga memahami makna bacaan. Jadi memahami makna bacaannya. Jadi bacaan ini tuh gimana sih? Nah, gitu ya. Terus memperoleh informasi gimana sih? Jadi memperoleh informasi teh memperoleh informasi yang lebih detail gitu, enggak apa sih? Enggak bohong, enggak hoax. Nah, terus ada juga teknik membaca itu ada SQ3R. Nanti akan dibahas ya. Kemudian ada scanning. Scanning itu kayak di scan, kemudian ada skimming. Nah, terus ada juga langkah-langkah membaca kritis. Nah, ada pahami isi bacaan, uji keakuratan sumber bacaan. Next, ada juga membaca gambar, ada grafik, tabel, atau bagan. Ini ya. Next. Nah, teknik membaca yang benar ada SQ3R. Apa sih SQ3R tuh? Nah, yang pertama ini survei bacaan. Jadi kita harus survei bacaan dulu. Jadi kita harus baca dulu bukunya, kemudian lanjut ke question. Nah, langsung ajukan pertanyaan. Sudah dibaca, terus kemudian diajukan pertanyaannya. Misalkan ini tuh apa gitu. Kemudian ada read, membaca lagi. Ada juga recall atau jeda. Nah, catat yang susahnya gitu kalau nggak salah. Terus ada juga review, membaca ulang. Nah, jadi kalau sudah dibaca semua harus dibaca ulang lagi supaya biar bisa menerap pada otak ya. Next. Nah, kemudian ada juga tingkatan mendengar dulu. Nah, kan kalau menyimak kan harus didengar dulu. Nah, udah didengar, kemudian memberi reaksi. Nah, kemudian mengevaluasi, terus menginterpretasi. Terus cara menjadi pendengar aktif, memiliki tujuan yang jelas dalam menyimak atau memotivasi, menuliskan pertanyaan saat tidak mengerti dengan penjelasan penutur, memerhatikan kata kunci yang diutarakan penutur sebagai penanda. Next. Kemudian yang materi yang ketiga ada ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Tujuan ringkasan itu buat apa? Nah, di sini ada membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu singkat. Nah, langkah-langkah membuat ringkasan dulu ya. Langkah-langkah membuat ringkasan itu ada membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, menyusun kembali gagasan utama dengan struktur yang benar, dan mempertahankan bahasa sudut pandang pengarang. Nah, kemudian ada juga tujuan ikhtisar. Next, tujuan ikhtisar itu ada membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu singkat. Sama ya dengan ringkasan juga. Nah, kemudian ada juga langkah membuat ikhtisar. Pertama, membaca naskah asli, terus mencatat gagasan utama, terus menyusun kembali gagasan utama tanpa terikat pada struktur wacana, namun gagasan asli pengarang harus dipertanyakan. Jadi kalau ikhtisar itu membaca naskah asli dulu, kemudian mencatat gagasan utama yang pentingnya gitu. Next.
Kemudian ada resensi. Tujuan resensi untuk memotivasi pembaca untuk membaca buku yang asli, memberi informasi kelayakan suatu buku, memberi kritik, koreksi, dan memaparkan kelebihan dan kekurangan buku, menjadi penghubung antara keinginan pembaca dengan penulis. Kemudian ada unsur-unsur yang perlu diresensi. Ada jenis buku, identitas buku, penulis, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan harga. Terus juga ada tujuan pengarang. Nah ini ya, ada tujuan pengarang. Nah ada tujuan pengarang buku, tujuan dan kata pengantarnya gitu ya. Keunggulan dan kelemahan buku itu harus ada ya. Di resensi itu harus ada kelemahan dan kelebihannya buku, terus tebalnya buku berapa, nama pengantarnya, nama penulisnya, penerbitnya, dan tahun. Juga langkah-langkah resensi. Nah, ada membaca dengan cermat, kemudian menuliskan kelemahan dari kelebihan buku dan informasi penting lainnya. Bandingkan dengan buku-buku yang lain yang memiliki topik yang sama. Jadi langkah-langkahnya itu ada membaca dulu dengan teliti, kemudian menulis kelemahan dan kelebihannya, kemudian mencari informasi penting dari buku yang mirip sama yang buku tadi. Nah, kemudian next, terus kemudian kriteria utama menjadi resentator. Nah, ada penilaian harus jujur, penilaian harus objektif, memiliki pengetahuan yang luas mengenal topik yang dibahas dalam karya yang akan diresensi, menggunakan diksi, pilihan kata yang tepat. Next. Nah, ada juga materi yang keempat, diksi. Ada syarat ketepatan pemilihan kata. Diksi itu pemilihan kata ya. Nah, ada juga konotasi dengan denotasi, sinonim, kata-kata yang mirip, kata-kata abstrak, terus juga kata penghubung yang berpasangan, kata umum, dan kata khusus. Nah, kemudian ada juga gaya bahasanya, majas, cara penutur menyampaikan maksudnya dapat menimbulkan kesan tertentu bagi mitra tuturnya. Kemudian juga ada faktor yang mempengaruhi penampilan bahasa dalam berkomunikasi. Nah, ada cara dan media komunikasi, bidang ilmu, situasi, halayak, dan tujuan. Kemudian juga ada idiom. Idiom itu apa sih? Nah, idiom itu ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung. Contohnya gulung tikar. Bagaimana jika tikar gulung? Nah, gitu kan? Terus juga ada ungkapan idiomatik. Nah, pasangan kata yang selalu muncul bersama frasa contoh bukan ungkapan idiomatik, polisi bertemu maling. Tapi kalau contohnya bukan ungkapan idiomatik mah polisi bertemu maling. Nah, maksudnya apa sih itu teh? Nah, kalau yang contoh ungkapan idiomatik mah polisi bertemu dengan maling. Oh, polisi bertemu dengan maling gitu ya. Lebih jelas, lebih abstrak. Nah, next. Nah, kemudian ada juga paragraf. Materi yang terakhir ya, yang kelima, ada pengertiannya. Paragraf adalah satuan dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang mengembangkan satu gagasan. Paragraf mencakup satu kalimat topik yang memuat gagasan dan diikuti oleh kalimat tambahan yang memperluas, memperjelas, menganalisis atau menerangkan kalimat topik. Nah, kalau paragraf itu tulisan yang lebih panjang dari kalimat tetapi lebih pendek dari tulisan. Next, sekarang saya akan menjelaskan lagi tentang ciri-ciri paragraf. Nah, ada satu gagasan utama tertuang dalam kalimat topik. Ada juga beberapa informasi tertuang dalam kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Ada juga bentuk visual paragraf ditandai oleh perenggangan baris antara kelompok kalimat atau penjorokan ke dalam baris pertama kelompok kalimat tersebut. Nah, ciri-ciri paragrafnya itu satu utama, gagasan utama, kemudian juga ada beberapa informasi yang tertuang dalam kalimat penjelas,
kemudian juga bentuk visual paragrafnya agak menjorok gitu ya. Kemudian ada juga lanjut next kalimat topik itu ada yang di awal, terus ada juga yang di akhir, ada juga yang awal akhir. Nah, kemudian juga ada ciri paragraf yang baik tuh kayak gimana sih gitu ya. Nah, ada kepaduan, kesatuan, dan juga kelengkapan. Next. Nah, ada ini contohnya kesatuan. Nah, kesatuan itu fokus pada gagasan utama. Ada gagasan sederhana, pokoknya 4 gagasan ini gagasannya sederhana. Kemudian juga ada kepaduan, ada kata kunci, kata ganti, dan juga kata transisi atau konjungsi. Nah, kepaduan itu ada kata kuncinya apa, misalkan mau nyari paragraf menggunakan dengan kepaduan. Nah, misalkan nyari dulu kata kuncinya, kemudian nyari dulu kata gantinya, kemudian nyari dulu konjungsinya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.